Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Iskandar dengan NIM 1187121466. Di video kali ini saya akan menjawab soal UAS metode penelitian dengan dosen pengampu Dr. Randus Muhammad Darwis SHI SHMH. Baiklah, untuk soal pertama terkait penelitian saya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya. Yang pertama, penelitian mengenai judul. Yang mana judul saya adalah implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, studi forum masyarakat peduli sampah sama tentang Pekanbaru. Selanjutnya yang kedua terkait latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah, dalam judul penelitian saya kali ini telah melakukan observasi, ternyatanya ditemukan permasalahan yang cukup besar di Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah sampah. Masih banyak sekali penumpukan sampah yang ada ditemukan di sudut-sudut kota atau jalan Kota Pekanbaru ini, khususnya di daerah Panam Pekanbaru yang mana penduduknya lebih padat dikarenakan banyaknya mahasiswa. Terletak melihat masalahnya tersebut, maka saya tertarik untuk mengangkat judul penelitian implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, studi forum masyarakat peduli sampah Kecamatan Tampan Pekanbaru. Tujuannya agar bisa membuat masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik agar tercapainya kota yang bersih dan memiliki udara yang sejuk di Kota Pekanbaru. Nah, yang ketiga terkait rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini akan membuat jawaban terkait masalah yang ada untuk penelitian ini. Saya yang akan mengangkat dua rumusan masalah yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini, yaitu rumusan masalahnya yang pertama mengenai implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah forum masyarakat peduli sampah. Yang kedua yaitu apakah saja faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi pasal 40 tersebut daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang forum masyarakat peduli sampah. Berikutnya terkait teori. Dalam penelitian saya menggunakan teori subjektif bahwa sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi infrastruktur bangunan. Selanjutnya terkait penelitian saya terdahulu, sebelumnya saya telah melakukan perbandingan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Ternyata dijumpai persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya, dalam penelitian saya terdahulu dan penelitian saya sama-sama membahas tentang sampah, namun pada penelitian saya kali ini lebih terfokus kepada dan terarah, yang mana penelitian saya lebih kepada bagaimana pengelolaan sampah tersebut, sesuaikah apakah tidak dengan Perda Kota Pekanbaru tersebut. Dengan perbedaannya, penelitian saya menggunakan metode sosiologis, sedangkan metode terdahulu yaitu menggunakan metode normatif. Nah, yang terkait adalah mengenai metode penelitian. Untuk metode penelitian adalah metode yang saya guna sesuai judul yang adalah terkait implementasi sebuah aturan, maka metode penelitian yang saya gunakan adalah metode sosiologis, yang mana melihat pada sebuah kenyataan yang ada apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Dalam arti lain adalah law in action dan law in book, sesuai atau tidak. Maka dari itu metode sosiologis ini tidak digunakan angka seperti normatif. Untuk soal yang kedua terkait tahapan rencana pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini. Langsung saja ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, melakukan prariset, melihat apakah ada atau tidak yang permasalahan tersebut di wilayah yang akan diteliti. Yang kedua, riset ke tempat yang akan memberikan jawaban atas penelitian yang dia lakukan. Setelah memberikan surat izin riset, maka penelitian bisa dilakukan. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan pihak terkait.
adalah masyarakat Panam beberapa sampel, dan juga kantor dinas pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. Yang ketiga, melakukan dokumentasi sudut-sudut Panam yang memisih ada penumpukan sampah agar penelitian ini valid, bukan opini saja. Yang keempat, melakukan penyebaran angket kepada masyarakat Panam terkait sampah tersebut. Setelah melakukan 4 tahapan di atas, maka penelitian yang dilakukan akan menemukan jawaban dan bisa menjadi regulasi perubahan, baik itu pemerintah ataupun juga masyarakatnya. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir mengenai sumbangsih dalam penelitian. Dan penelitian saya, ilmu sumbangsih dari penelitian saya adalah memberikan beberapa pemahaman bagi para pembaca terkait pengelolaan sampah di Pekanbaru yang terlihat jelas masih menjadi sebuah permasalahan dan belum sesuai dengan peraturan yang ada. Ilmu sumbangsih dalam penelitian saya juga memberikan pengetahuan secara mendalam kepada para pembaca kenapa permasalahan sampah tidak juga tuntas hingga sekarang. Dalam penelitian tersebut sudah dijelaskan secara terperinci faktor dan penyebabnya. Maka dari itu, ilmu pengetahuan sumbangsih dalam penelitian saya sangat berguna bagi pemerintah dan juga masyarakat supaya terciptanya sebuah regulasi yang berkekuatan cukup atau hukum yang tetap. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan jawaban, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.